semua. Nah, selamat datang di podcast kami. Di episode kali ini kita akan membahas tentang sekolah rimba. Kebetulan kita sudah bersama dengan volunteernya nih, Kak. Nanti mungkin kita bisa perkenalan lebih lanjut lagi. Dan mungkin kita menjelaskan sedikit nih, Kak. Sekolah rimba ini adalah sebuah ruang belajar berbasis komunitas, betul, Kak? Betul. Nah, betul banget nih, hari ini kita nggak cuma berdua, tapi kita sekarang bertiga karena sudah ada kakak volunteer sekolah rimba yang kemarin juga terlibat langsung dalam kegiatan kita bersama anak-anak. Oke, sebelumnya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih, Kak, sudah meluangkan waktunya di podcast kami sekarang. Dan mungkin kita langsung masuk ke perkenalan aja kali ya, Kak. Kalau boleh kenalan dulu nih, nama dan sejak kapan kakak ini menjadi volunteer di sekolah rimba? Nama saya Dini, dan sejak kapannya itu saya mulai dari terbentuknya sekolah rimba bulan Juli tahun 2025. Jadi saya juga sebagai salah satu pengurus dalam sekolah rimba. Apa yang membuat kakak tuh terlibat menjadi salah satu pengurus di sekolah rimba ini? Kenapa tertarik? Saya tuh backgroundnya dari pembangunan sosial, jadi suka banget sama kehidupan sosial kayak gitu. Dan di bulan Juli itu Mbak Yurni bilang kalau kita membuat sekolah rimba nih, karena ngelihat ada 2 anak yang butuh banget belajar gitu. Nah, saya excited kayak, oh iya bisa nih Kak, kita adakan ini nih. Soalnya saya ini tahu nih di Brambai itu, di Batu Besaung lebih tepatnya, di Desa Lapandewa kemarin juga itu terbatas akses pendidikan. Jadi kayak sekolah TK itu jauh banget untuk mereka dapetin. Jadi butuh berapa menit untuk sampai ke TK di mana nih? Di Sempaja, jauh banget kan. Kalau misalkan ibu-ibu yang nggak punya motor, jauh masa jalan kaki ya kan. Jadi tahu banget kayak kehidupan di sana butuh banget akses pendidikan. Nah, pas diberitahu sama Yurni untuk ada kegiatan sekolah rimba, saya senang banget tertarik karena mungkin anak-anak tuh butuh untuk pendidikan. Jadi kita sebagai salah satu manusia bisa memberikan yang terbaik gitu ke anak-anak. Kayak gitu sih kenapa bisa tertarik ya, karena buat anak-anak tuh lebih senang gitu dengan hadirnya kita, dengan hadirnya sekolah rimba. Jadi bisa mereka tuh ada masa depan lebih baik lagi gitu sih. Oh, jadi awal mulanya itu karena melihat di sana kurangnya pendidikan tentang yang anak-anak. Betul. Kalau boleh nih sedikit cerita Kak, boleh apa kegiatan apa saja yang dilakukan selama di sekolah rimba tuh? Alhamdulillahnya banyak ya. Ini udah jalan mungkin ya kurang lebih mau setahunan ya. Itu belajar banyak sih. Yang pertama mungkin melatih motorik halusnya mereka, melatih motorik kasarnya mereka, sama di tiap bulan itu mereka ada kegiatan masak. Nah, masaknya itu mereka semua yang kerjakan. Kayak kemarin kami ada masak jasuke. Nah, itu mereka tuh yang ngulitin jagung, yang masukin pernak-perniknya, pokoknya mereka. Nah, motorik halusnya itu mungkin mereka menggambar, mewarnai, menulis, terus juga meronceng kayak kemarin kakak-kakak dari Untak ini ngajarin ke mereka. Terus juga motorik kasarnya kami tuh pernah buat rimba adventure. Jadi itu dari situ juga melatih motorik kasar, mereka manjat, mereka merayap, mereka lari, ada sih di situ semuanya. Jadi pengennya mereka juga merasakan hal yang sama yang seperti anak-anak kota rasakan. Itu sih. Jadi dari kegiatannya sangat-sangat menarik ya Kak, luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa banget kegiatan di sana. Terus juga kami kan sempat turun ke sana langsung kan, dan ngelihat anak-anak di sana antusiasnya luar biasa juga. Terus itu selama kegiatan kemarin nih kita sama-sama berkegiatan di sana, bagaimana suasana dan respon anak-anak kalau lagi kegiatan gitu Kak? Selain antusias mereka, terus ada apa, respon apa lagi? Ini sih ya mereka tuh tertarik sama yang gelang harapan, karena ngelihat kan kayak wah, karena kan kami pernah buat nih gelangnya, tapi gelangnya ini dari ini aja, dari sedotan, dari gelang tali rami, terus pakai sedotan. Itu kayak udah buat mereka senang, apalagi kemarin tuh ada gelang harapan. Jadi kayak tambah lagi semangat lagi tuh mereka, kayak ya melatih fokusnya mereka. Itu sih yang saya lihat ya, melatih fokus yang pertama, sama melatih sabar. Karena
yang saya lihat dari Gelang Harapan itu, alhamdulillahnya ada beberapa anak yang udah sabar. Awalnya kan tantrum nih, Iya. tantrum banget. Nah, alhamdulillahnya mulai nih sabarnya mereka sama antusiasnya mereka tuh luar biasa, yang sekarang udah mulai untuk, misal saya tanya, mereka jawab. Kayak langsung ngomong gitu. Kalau dulunya enggak sama sekali, kayak butuh berapa jeda, beberapa menit baru mereka jawab. Tapi sekarang kayak, anak-anak tadi ngapain aja, langsung jawab iya kayak gini, kayak gitu sih alhamdulillahnya. Pertama, itu sih menurut saya perubahannya. Oh, Antusiasnya. berarti dari hasil kegiatan kami kemarin itu melatih kesabarannya mereka, Betul. kegiatan mereka. Mm-mm. Oke, jadi menurut kakak nih, seberapa penting sih peran volunteer dan komunitas dalam kegiatan rimba di sekolah itu? Menurut saya penting banget ya. Soalnya tanpa adanya volunteer, kegiatan tuh nggak akan berjalan gitu. Kayak tanpa adanya kakak-kakak pengajar juga nggak akan bisa berjalan, nggak akan dapat, anak-anak tuh nggak dapat ilmu yang ada gitu. Jadi menurut saya penting banget untuk kakak-kakak volunteer tuh ada gitu. Eh, kalau misalnya di sekolah rimba sendiri, apa tantangan terbesarnya kalau nggak ada dukungan dari masyarakat di sana ataupun dari volunteer-volunteernya? Kalau menurut saya tantangannya yang pertama mungkin kurangnya tenaga pendidik kali ya. Soalnya kalau misalkan nggak ada dukungan, kita nggak dapat dari tenaga pendidik yang lain nih. Masa hanya saya, Mbak Yurni, sama siapa-siapa lagi, cuma 5 orang, 6 orang gede kayaknya. Awalnya banget tuh. Masa hanya itu tuh aja. Kalau misalkan misal kami nggak bisa hadir, juga masa libur terus kan. Jadi tantangan terbesar mungkin yang pertama kurangnya tenaga pendidik. Yang kedua juga sarana pendidikan juga akan nggak ada gitu, karena takutnya nanti orang-orang kalau nggak ada dukungan, kayak misal ini nggak boleh nih buat di sini, kegiatan ini nggak boleh nih gitu. Mungkin yang ketiga juga kurangnya media pembelajaran sih, kayak alat tulis juga akan kurang. Soalnya kan sekolah rimba ini bentuknya sosial ya, jadi kayak terkadang dari kami juga bukan minta donasi sih, lebih tepatnya alhamdulillahnya banyak donasi yang muncul karena alhamdulillahnya dari dukungan-dukungan itu sih, dukungan-dukungan orang. Jadi media pembelajaran selalu dapat kayak gitu, kayak buku, alat tulis, seperti itu sih. Apa harapannya kakak untuk sekolah rimba ini untuk kedepannya? Harapannya semoga lebih maju lagi ya. Terus anak-anaknya juga bisa lebih pinter lagi mungkin kali ya, biar mereka juga masuk SD-nya nanti lebih bisa lagi gitu kan, sama kayak anak-anak yang kota yang lain. Itu sih lebih maju lagi sebenarnya. Semoga juga kakak-kakak volunteernya lebih banyak lagi, itu sih. Mungkin untuk range umur anak-anak di sana dari umur berapa? Umur 3 tahun. Sampai ada yang SD juga. Biasa yang SD tuh biasa kami ajarin belajar aja sih, kayak membaca. Yang SD-nya tuh kelas 1, kelas 2 sih, jadi kayak ngajarin membaca. Mungkin 10 tahun ada juga. Jadi sekolah rimba ini 1 minggu 1 kali Kak? Betul, di hari kan? Minggu aja. Karena masih nyari waktu kakak-kakak volunteer kan bisanya di hari Minggu aja nih, jadi di hari Minggu dulu gitu. Nanti siapa tahu ke depannya juga itu berharap bisa lebih banyak lagi waktunya gitu, kayak mungkin dari Senin sampai Jumat Kak, ya kan. Terus hari Minggunya khusus untuk volunteer aja gitu, kayak mau ngapain, kayak gitu sih harapannya ke depannya untuk sekolah rimba. Kalau di sekolah rimba sendiri, masalah utama anak-anak di sana apa aja Kak? Selain motorik halus mereka, motorik kasar mereka? Masalah utamanya ini sih, kurangnya sarana apa ya? Ini sih seragam. Seragam, betul. Jadi kan maksudnya biar kayak sekolah-sekolah yang lain kan, jadi ada seragam. Nah itu sih sebenarnya masih kurang seragam. Kemarin tuh alhamdulillahnya ada dapet seragam hanya 20 pieces aja deh untuk anak-anak. Nah alhamdulillahnya itu masih yang awal-awal nih. Nah alhamdulillahnya di di akhir tahun ini semakin banyak kan yang masuk sekolah rimba. Jadi tuh ada beberapa anak yang belum dapat seragam. Itu sih dari yang kurangnya gitu.
Di sekolah rimba sendiri udah berapa anak, Kak? 32 anak, alhamdulillahnya. Kurang lebih 32 anak sih. Kalau turun semua. Kalau turun semua 32 anak hadir. Dengan volunteer berapa banyak? Volunteer alhamdulillah aja 50-an volunteer deh kayaknya ada di grup. Itu, tapi yang hadir ya itu mungkin karena kesibukan jadi yang hadir cuma kurang lebih 15 orang lah, kalau paling banyak tuh 15 orang. Tapi di grup itu ada 50-an volunteer kayaknya. Saya lihat. Mungkin buat teman-teman nih nantinya malah tahu tertarik untuk menjadi Betul. volunteer di sekolah rimba. Mungkin menurut Kakak bantuan apa nih yang diperlukan selain dari tenaga? Itu sih tadi yang pertama mungkin seragam, ya. Yang kedua mungkin media pembelajaran kayak alat peraga, permainan lagi. Itu aja sih sebenarnya. Alhamdulillahnya udah banyak udah donasi yang lain tuh ada gitu. Nah itu yang masih kurang sih ini seragam tadi tuh. Aja sih. Untuk masuk jadi volunteer di sekolah rimba itu ada syarat khusus atau gimana? Nggak ada syarat khususnya sih, yang penting dia ini aja bisa di hari Minggu tuh bisa datang, terus suka anak-anak juga kali ya, suka kegiatan sosial. Soalnya kan ketemu anak-anak yang ya Masya Allah menguras energi ya, itu sih sebenarnya. Karena kita kan kemarin kan luar biasa juga ya kegiatan mereka sama mereka. Mereka juga aktif banyak aja, jadi kayak butuh orang yang sabar lagi. Betul. Nggak ada syarat tertentu sih, hanya harus kuatin. Kegiatan di sana dari jam 10 sampai jam berapa nih, Kak? Dari jam 10 sampai jam 12 biasa. Ataupun dari jam 9 sampai jam 11 kayak gitu sih. Kalau dari Kakak sendiri selama ngajar di sana, struggle apa yang Kakak hadapin? Emosinya anak-anak sih lebih itu banget. Soalnya misal saya di rumah nih udah kayak udah ada punya masalah nih. Kalau misalnya di sana tuh biasa tenang karena ketemu anak-anak nih. Nah tapi kalau ketemu anak-anak yang emosinya luar biasa, sayanya juga yang kayak Masya Allah, bisa sabar Hedin, sabar. Itu sih lebih ke emosi sebenarnya, emosinya anak-anak. Soalnya mood-moodnya mereka tuh mungkin minggu ini alhamdulillah enak, minggu depannya nggak enak gitu nah. Ya saya struggle di moodnya mereka aja sih sebenarnya. Tapi kalau dari orang tua di sana pernah nggak komplain, Kak, kayak kenapa sih ngajarnya kayak gini? Alhamdulillahnya nggak pernah sih, mereka malah suka banget karena ada sekolah rimba. Jadi kayak kadang nanya, Kak, ada tuh yang nanya awal-awal, Kak, ini sekolahnya cuma hari Minggu aja, Kak, gitu. Soalnya ada beberapa anak yang kayak pengen sekolah kayak gitu. Terus alhamdulillahnya nggak ada yang komplain. Semuanya orang tuanya tuh responnya baik-baik juga. Mungkin dari Kak Rara ada lagi yang mau ditambahin? Tadi kan banyak nih kegiatan yang Kakak jelaskan. Untuk sebulan itu kegiatannya memang sudah dijadwalkan atau bagaimana nih, Kak? Betul. Iya, sebulan udah dijadwalkan. Dan per minggu, misal kayak mau kegiatannya hari Minggu nih, itu udah dijadwalkan dari sebelum hari Minggu. Jadi kayak hari Senin tuh udah dijadwalkan hari Minggunya nanti mau buat apa. Gitu sih, misal kayak mau buat minggu ini mau buat menggunting. Nah jadi jadwalnya tuh kayak ada jamnya sama kegiatannya tuh apa aja. Itu sih kegiatannya ada sholat, ada mungkin gunting. Oke. Mohon maaf sebelumnya, Kak, kalau di sana rata-rata orang beragama Islam kah atau ada yang di luar daripada? Ada beragama Islam dan ada juga yang Kristen. Satu orang deh kayaknya. Satu orang. Berarti mayoritas di sana orang Islam. Betul, orang Islam semua. Lagi mungkin pesan-pesan Kakak nih untuk orang-orang di luar sana yang ingin membangun sekolah rimba, sekolah-sekolah kayak gini kan, membangun sebuah komunitas untuk anak-anak. Mungkin pesan-pesannya mungkin pesan saya ini sih cari tempat yang betul-betul yang butuh akan akses pendidikan kayak gitu. Cari tempat yang dimana mereka tuh kurang akan pendidikan. Soalnya mungkin kita nggak tahu nih mungkin di Berambai itu sudah ada, di luaran sana kita belum tentu tahu juga kan. Kayak mungkin banyak tempat yang harus kita kunjungin juga, tapi karena kita nggak tahu akses untuk ke sana,
Jadi mungkin teman-teman bisa nyari tempat-tempat yang butuh untuk akses pendidikan kayak gitu sih. Tempat sih sebenarnya nyari-nyari referensi tempat yang harus dapat untuk dijadikan sebagai sekolah rimba berikutnya kayak gitu. Mungkin kalau dari kakak sendiri akan adakah next sekolah rimba? Saya ini sebagai pengurus saja sebenarnya kan. Nah mungkin nggak tahu ke depannya tuh, insya Allah mungkin mau menyelesaikan di sekolah rimba ini dulu. Kalau emang betul-betul udah selesai, betul-betul selesai, maksudnya betul-betul udah naik level ke tingkat apa gitu, bisa tuh nyari nyari tempat-tempat yang betul-betul mereka membutuhkan fasilitas pendidikan. Itu sih. Oke, mungkin itu aja kayak untuk hari ini. Luar biasa banget kita udah ngobrol sedikit banyaknya tentang sekolah rimba, mulai dari backgroundnya kenapa sekolah rimba ini dibuat, kenapa kakak tertarik menjadi pengurus di sana. Luar biasa sekali, dan semoga ini juga jadi motivasi untuk teman-teman yang lain untuk berkecimpung di dunia pendidikan, karena kan sekarang yang kita ketahui bersama kan kalau di dunia pendidikan jarang orang mau masuk ke dunia pendidikan kan, apalagi dengan gajinya yang katanya. Betul. Saya juga bukan background pendidikan sebenarnya, tapi karena karena ngelihat anak-anak di sana butuh pendidikan, jadi ya sudah nggak apa-apa masuk untuk bantu mereka kayak gitu sih. Berarti rata-rata yang di sekolah rimba ini nggak harus jadi betul, nggak jadi pendidikan. Nah di sekolah rimba tuh banyak banget jurusannya. Ada kedokteran kesehatan, ada pokoknya macam perikanan, macam-macam lah ada di situ tuh. Ada dosen juga. Nah dari adanya mereka sebenarnya terbantu itu ya, mungkin terbantu. Jadi kayak ilmu-ilmu yang mereka dapatkan di kampusnya mereka bisa mereka ajarin tuh di sekolah rimba. Nggak hanya untuk anak-anak, ke volunteer juga sebenarnya. Jadi bisa belajar bareng sih sebenarnya karena banyak relasi itu sih. Oke, terima kasih banyak ya Kak sudah berbagi cerita dan pengalaman yang banyak hari ini. Terima kasih juga. Ya, semoga obrolan singkat kita hari ini bermanfaat untuk teman-teman dan juga bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Dan teman-teman yang ingin mencari informasi lebih lanjut tentang sekolah rimba, nanti kita akan tag ya di kolom komentar, di caption kita nantinya kita akan tag sekolah rimba. Dan juga mungkin bisa bertanya sama kita juga, nanti kita akan kasih akses ke kakaknya langsung. Bisa. Oke. Sampai jumpa di episode berikutnya. Nah, Dan terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih Kak. Terima kasih juga.